Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, seperti kita tahu, di masa pandemi corona ini, pembelajaran yang kita gunakan yaitu pembelajaran jarak jauh, di mana dalam pembelajaran jarak jauh kita mengenal dua hal. Yang pertama itu pembelajaran daring, yang kedua pembelajaran luring. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring adalah pembelajaran dalam jaringan. Contohnya, pembelajaran yang harus menggunakan akses internet. Misalnya, pembelajaran dengan aplikasi Classroom, dengan aplikasi Class Meeting, dan dengan aplikasi Zoom. Adapun pembelajaran tipe luring, yaitu pembelajaran yang menggunakan luar jaringan. Contohnya, kita membaca LKS, membaca buku, melihat televisi, dan melihat file-file yang sudah di-download. Itu merupakan pembelajaran luring. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran bahasa Arab, ad-darsul awal, pelajaran pertama, kita akan menggunakan pembelajaran daring dan luring. Jadi, nanti materi yang sudah ibu jelaskan dan materi yang ibu share itu kalian download dan kalian pelajari. Apa sih materi pertama yang kita akan pelajari di kelas 9 ini? Untuk materi yang pertama yaitu tentang al-ustadu mujtahidun, di mana dalam pertemuan pertama kita akan belajar tentang al-mufradat, yang kedua tentang al-qiraah, yang ketiga tentang jumlah fi'liyah, dan yang terakhir penerapan jumlah fi'liyah dalam kalimah. Baik, memasuki materi yang pertama di pertemuan pertama yaitu tentang al-mufradat, yang artinya kosakata. Kalian dengar dan ulangi apa yang ibu lafalkan. Yang pertama, isma waradid. Ayo diulangi. Isma waradid, artinya dengar dan ulangi. Memasuki kosakata yang pertama, yaitu hadoro. Ayo diulangi. Hadoro, artinya hadir. Penerapan dalam kalimat yang sempurna, contohnya yaitu hadorol Ustadz Faisal ilal madrasah. Artinya hadoro itu hadir, Ustadz Faisal itu Bapak Faisal, ilal madrasah ke sekolah. Fahimtum? Fahimna. Memasuki kosakata yang kedua, yaitu dhahaba. Ayo diulangi. Dhahaba, artinya pergi. Penerapan dalam kalimat yang sempurna yaitu dhahaba ustad ilal madrasah, atau dhahabat Aisyah ilal masjid. Artinya yang pertama, dhahaba ustad ilal madrasah itu guru pergi ke sekolah. Kalau yang satunya, dhahabat Aisyah ilal masjid,
Aisyah pergi ke masjid. Kosakata yang ketiga yaitu roja'a. Ayo diulangi. Pengucapannya gimana? Roja'a. Artinya pulang. Artinya apa? Pulang. Nah, penerapan dalam kalimat yang sempurna yaitu roja'a Faisal minal madrasah. Roja'a artinya pulang. Faisal itu Faisal. Minal madrasah itu dari sekolah. Lanjut ke kosakata yang berikutnya. Jalasa. Diulangi. Jalasa. Artinya duduk. Contoh penerapan dalam kalimat yaitu Jalasa Ahmad alal kursi atau Jalasat Aisyah alal kursi. Artinya yang pertama, Jalasa Ahmad, duduk Ahmad, alal kursi, di atas kursi. Kalau yang kedua, Jalasat Fatimah alal kursi. Artinya Aisyah duduk di atas kursi. Kosakata yang selanjutnya yaitu qoma. Ayo diulangi. Qoma. Artinya berdiri. Apa artinya? Berdiri. Contoh penerapan dalam kalimat yang sempurna yaitu qoma Ustadz Dahlan amamal fasli. Qoma itu artinya berdiri. Ustadz Dahlan itu Ustadz Dahlan. Amama itu di depan. Al-fasli itu kelas. Jadi Ustadz Dahlan berdiri di depan kelas. Kosakata yang selanjutnya yaitu qoro'a. Ayo diulangi. Qoro'a. Artinya membaca. Contoh penerapan dalam kalimat yang sempurna yaitu Qura'al Qur'an ba'da sholatit tahajud. Artinya membaca Al-Quran setelah sholat tahajud. Fahimtum? Fahimna? Tayyib, baik. Saya lanjutkan ke kosakata yang berikutnya. Allama. Ayo diulangi. Allama. Artinya mengajar. Apa artinya? Mengajar. Contoh penerapan dalam kalimat yang sempurna yaitu Allamal Ustadz Dahlan al-lughah Arabiyah. Artinya Ustadz Dahlan mengajar bahasa Arab. Lanjut ke kosakata yang berikutnya yaitu sholla. Ayo diulangi. Sholla. Artinya apa ya kira-kira? Sholat. Ya, artinya itu sholat. Contoh penerapannya yaitu sholatu jamaah fil masjidi. Artinya sholat jamaah di dalam masjid.
kosakata yang berikutnya yaitu kataba. Ayo diulangi. Kataba artinya menulis. Contoh dalam kalimat yang sempurna yaitu kataba darsa fil kitab. Artinya menulis pelajaran di dalam buku. Oke, kosakata yang selanjutnya yaitu qaddara. Ayo diulangi. Qaddara artinya membagi. Apa artinya? Membagi. Contoh penerapan dalam kalimat yaitu qaddara Ahmad al-fulus. Artinya Ahmad membagi uang. Baik, kosakata yang selanjutnya yaitu akala. Apa artinya? Makan. Ayo diulangi. Akala artinya makan. Contoh penerapan dalam kalimatnya yaitu akala Ahmad fi ghurfatil akli. Artinya Ahmad makan di ruang makan. Selanjutnya, kosakata yang selanjutnya syariba. Apa? Syariba artinya minum. Contoh penerapannya yaitu syaribal qahwah fil maqsaf. Artinya meminum kopi di dalam kantin. Kosakata yang selanjutnya nama. Apa? Nama artinya tidur. Contoh penerapannya yaitu nama Aisyah fi sa'ati sadisah laila. Artinya Aisyah tidur di jam 6 malam. Lanjut kosakata yang selanjutnya yaitu mujtahidun. Ayo diulangi. Mujtahidun artinya rajin. Contoh penerapannya yaitu Ahmad al-ustadu mujtahidun. Artinya Ahmad adalah guru yang rajin. Selanjutnya, kosakatanya yaitu mustashfa. Ayo diulangi. Mustashfa artinya rumah sakit. Apa artinya? Rumah sakit. Penerapan dalam kalimatnya yaitu Dhahaba Ahmad ilal mustasfa. Artinya Ahmad pergi ke rumah sakit. Kosakata yang selanjutnya yaitu madrasatun. Artinya sekolah. Contoh penerapannya yaitu alif tadrusu fil madrasah al-mutawassithah lil Muhammadiyah as-Sani Cilacap. Artinya Alif belajar di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap.
Kosakata yang selanjutnya yaitu al-ustadu. Apa? Al-ustadu artinya guru. Contoh penerapan dalam kalimatnya yaitu al-ustadz Dahlan al-mujtahidun. Ustadz Dahlan adalah guru yang rajin. Contoh kalimat yang selanjutnya yaitu Ustadz Dahlan ta'allam fil madrasah al-mutawassithah fil Muhammadiyah Surabaya. Ustadz Dahlan mengajar di SMP Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya as-sa'ati artinya jam. Contoh penerapan dalam kalimatnya yaitu kami sa'atul an artinya jam berapa sekarang? Terus jawabannya as-sa'atul an as-sadisah wan nis. Sekarang jam 6:30. Selanjutnya al-idarah. Ayo diulangi. Al-idarah artinya kantor. Contoh penerapannya yaitu dhahabat Aisyah ilal idarah. Artinya Aisyah pergi ke kantor. Kosakata yang selanjutnya yaitu daqo. Apa diulangi? Daqo artinya berbunyi. Contoh kalimatnya yaitu daqal jarsa fi sa'ati sab'ah sabahan. Artinya bel berbunyi di jam 7 pagi. Kalimat selanjutnya al-jarasu artinya bel. Contohnya sama seperti tadi. Daqal al-jarasu fi waqti sab'ah sabahan. Bel berbunyi di jam 7 pagi. Toyib. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan pertama. Tugas kalian menulis kosakata yang sudah Ibu sampaikan beserta artinya, kemudian ditulis juga contohnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.